Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, pada video kali ini kita akan membuat soal dengan format yang bisa di-upload pada Moodle atau e-learning setelah diekspor ke exam view. Pertama-tama, jika Bapak Ibu Guru sudah mempunyai soal dan ingin mengeditnya, dihilangkan saja crop soalnya dan judul untuk mapelnya, karena yang kita tulis di sini langsung pada multiple choice, jadi tidak ada crop, tidak ada judulnya. Kenapa multiple choice? Karena kita menggunakan soal pilihan ganda. Untuk format soal yang pertama, kita menggunakan numbering pada setiap penomoran soal, juga pada pilihan jawabannya. Seperti ini, harus menggunakan format numbering. Kemudian untuk nama soal, ini untuk bahasa Indonesia dan mapel kecuali bahasa Inggris, bahasa Jawa menggunakan kata soal biasa seperti ini. Untuk bahasa Inggris bisa menggunakan number dan bahasa Jawa menggunakan angka. Setelah itu ada 2 digit nomor di sini. Misalnya 01, kemudian 02, 03, 4, terusnya 10, 11 seperti itu. Setelah numbering, kemudian nama soal dan 2 digit nomor soal, ada pertanyaan. Ini untuk jenis soal yang pertama. Misalnya ada pertanyaan biasa seperti ini, usahakan di sini mepet pada kiri. Kemudian untuk jeda di sini bisa disamakan semua, 1 strip sebelum angka 1. Ini sama semua sampai ke bawah. Kemudian untuk spasi bisa menggunakan 1,5, dan nanti perlu diperhatikan line spacing optionnya ada di 0 dan 0, before afternya 0 dan 0. Kemudian untuk jenis fontnya ini harus sama semua. Jika menggunakan Times New Roman semua dari awal sampai akhir. Kan 12 Times New Roman 12 seperti ini. Kemudian setelah itu pilihan jawaban, kemudian kunci jawabannya ini kita tulis ANS, lalu titik 2 tanpa spasi. Ini sama semua sampai ke bawah, atau jika menggunakan spasi juga harus sama semua sampai ke bawah. Kalau tidak sama nanti tidak terbaca soalnya. Setelah itu kunci jawabannya apa, menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk format soal yang kedua, yaitu soal yang menggunakan gambar. Setelah perintah, ini bisa kita masukkan gambarnya dengan cara insert picture, atau bisa di copy paste dan dimepetin ke sini gambarnya. Mepet sini, mepet pinggir. Untuk format gambar bisa dalam bentuk JPEG atau PNG. Setelah gambar nanti ada pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban dan kunci jawabannya. Setelah itu untuk format yang ketiga, ini biasanya untuk mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang ada teksnya. 1 teks bisa untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, atau bisa untuk 3 soal, 4 soal. Itu harus kita kopikan pada setiap soalnya. Nah, contohnya seperti ini, ada teks, kemudian pertanyaannya apa, jawabannya apa. Lalu pada soal berikutnya kita kopikan lagi soalnya, karena ketika soal itu muncul itu kan per slide, dan biasanya jika soalnya
diacak, siswa akan kesulitan untuk mencari teks pada pertanyaan sebelumnya, soal sebelumnya. Jadi akan lebih aman kalau di copy pastekan pada setiap soal. Kemudian untuk jenis soal yang kelima, ini jenis tabel. Kita bisa menggunakan tabel di sini, kemudian diisikan biasa seperti ini dengan rapi. Kemudian ada soal, pilihan jawaban, dan kunci jawabannya. Kemudian untuk jenis soal yang keenam, yaitu untuk jenis soal yang berikutnya, itu soal dialog yang menggunakan format seperti ini. Bisa menggunakan tab untuk spasinya supaya ini sama semua. Kemudian bisa dispasi dan mungkin pilihan jawabannya, kunci jawabannya. Kemudian untuk jenis soal yang ketujuh, ini ada soal pilihan angka. Di sini juga harus menggunakan numbering. Dan untuk soal yang kedelapan, ini misalnya untuk jenis soal bahasa Jawa, matematika, kimia yang ada rumusnya, akan lebih aman kalau tulisan aksaranya atau nanti rumusnya kita snipping tool saja jadi berupa gambar. Soalnya tidak semua word itu support aksara Jawa dan rumus-rumusnya seperti ini ya. Biasanya ada kasus kemarin ketika diupload munculnya berupa simbol-simbol seperti ini, tidak jadi soal aksara Jawanya atau rumusnya. Nah, ini untuk lebih amannya seperti itu caranya. Untuk snipping tool, misalnya nomor 43 ini kita cari snipping tool di sini di Windows, kemudian klik new, kita crop satu persatu, kita simpan. Nah, misalnya di sini kita beri folder supaya nanti lebih mudah mengambilnya. Ini tadi nomor 43, soal nomor 43 dengan pilihan jawaban A. Kita simpan. Kemudian untuk yang berikutnya kita crop lagi di sini. Kemudian kita simpan di sini 43B. Seperti itu seterusnya. Tadi kalau sudah bisa kita cari tadi nyimpannya di mana. Nah, bisa kita copy saja. Kemudian kita masukkan pada soal. Misalnya ini tadi bentuk pilihan yang A, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Demikian. Jika sudah selesai mengedit soal, kita simpan, save as dengan format rich text format atau RTF. Kita beri nama soal latihan Elsmada untuk membedakan dengan soal yang lain. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cari. Nah, ini tadi bentuk pilihan yang A, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Demikian. Jika sudah selesai mengedit soal, kita simpan, save as dengan format rich text format atau RTF. Kita beri nama soal latihan Elsmada untuk membedakan dengan soal yang lain.
Oke, jika sudah kita close saja. Kalau sudah, soal yang berbentuk rich text format tadi kita kopikan, klik kanan, copy pada local disk. Di sini yang ada exam view-nya. Kemudian bank kita pastekan di sini. Ya, kalau sudah baru kita buka exam view, import utility. Next. Nah, kita pilih yang ini, yang tadi sudah kita edit, select, kemudian next. Nah, default number of column for multiple choice questionnya kita pilih yang 1 supaya nanti ABC-nya ke bawah, bukan jadi 2 kolom. Lalu next lagi. Ini kita ubah yang answer choice style, kita pilih yang A kapital dengan titik. Next, kita pilih keywordnya multiple choice. Next, lalu finish. Ya, kalau sudah berhasil tandanya seperti ini. Ada tulisan import completed sama total questionnya ada 8 di sini muncul. Karena bisa jadi importnya berhasil, tapi di sini ada warning atau ada total questionnya kurang 1. Nah, itu perlu dicek lagi. Kalau sudah kita close, kemudian nah, ini tadi bentuk yang sudah kita import. Lalu selanjutnya kita buka exam view test generator. Kita pilih open an existing question bank. Kita pilih soal yang tadi sudah kita import. Kita open. Sebelum diekspor, kita cek lagi, guys. Siapa tahu ada yang kurang betul atau yang ternyata tulisannya ke bold seperti ini. Kalau berbentuk seperti ini harus kita betulkan dulu. Misalnya kita tidak menghendaki bold, kita klik aja yang bold di situ, dan ini nah seperti ini perlu dicek lagi nggih. Nah, nanti yang ke bold kok malah jawabannya yang betul, kan nanti siswa bisa mengetahui jawabannya yang betul. Nah, kita save seperti ini sampai soal terakhir. Nah, jika kita ingin menambahkan soal lagi, kita bisa klik new multiple choice. Oke. Nah, misalnya kita ambil dari soal yang sudah ada. Nah, jika ingin menambahkan soal, copy saja ke sini. Manual, ini yang cara manualan, guys. Nah, satunya numbering satunya tidak perlu. Tadi soal nomor 9. Nah, kita copy. Jadi kita tidak perlu membuat ulang dari wordnya, nanti diimport lagi, kemudian kita tes generator lagi. Nah, itu kelamaan ya. Jika ingin menambahkan satu atau
Jika ingin menambahkan 1 atau 2 soal, bisa langsung ditambahkan ke sini saja. Nah, kemudian jawaban yang betul di sini, kunci jawabannya di sini. Ya, seperti itu. Langsung silang dan yes. Ya, seperti ini. Oh iya, kita tadi belum menamai titlenya, nggih. Bisa dinamain nanti sesuai dengan mapel Bapak Ibu guru. Kalau di sini saya namain sesuai dengan yang tadi wordnya dan import utility-nya, biar gampang nanti nyarinya. Semada. Misalnya seperti itu. Oke, lalu di sini kita pilih file, export, Blackboard 7.1, soal Elsmada, kita namain sama saja, nggak apa-apa. Save. Nah, di sini juga harus diberi nama. Pas nggak apa-apa. Oke, nah ini sudah jadi, kita silang aja untuk save. Yes. Nah, bentuknya seperti ini nggih. Tadi proses kita tadi yang sudah kita lakukan tadi, jadi ada 3 tahapan: edit soal dari Word menjadi RTF, kemudian ini mengimport soal menggunakan exam view import utility, dan terakhir kita buat zipnya menggunakan exam view test generator. Nah, nanti yang dipakai yang berbentuk zip ini yang untuk dimasukkan pada Elsmada pada video berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.